Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pelajaran ilmu tauhid. Dalam hal ini kita menggunakan kitab Al-Iman yang ditulis oleh Abdul Majid Az-Zindani. Sampai pada bab Al-Iman Billah, Al-Imanu Billah. Seperti biasanya kita baca teksnya kitab ini dengan kita maknani gandul, lalu kita terjemahkan dan kita ulas yang perlu kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu billah iku nerangake iman kelawan Allah. Al-imanu utawi iman billahi kelawan Allah ta'ala maulur Allah iku wajibun wajib alal insani ing atase menungso. Idza tafakkara nalikane mikir-mikir sapa al insanu menungso qalilan sedelo saya jitu mongko bakal nemu sapa insan anallaha ing satemene Gusti Allah allazi kang khalaqau kang dadekake sapa Allah hu ing insan iku qad a'ta teman-teman wis paring sapa Allah hu ing insan paring adawatin ing pira-pira alat kang iso belajar sapa insan biya kelawan adawat belajar sairal ulumi ing sakabehane pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama wa dunyawiyati lan kang bangsa dunia wa bi ghairi lan kelawan tanpa adawat la yumkinu ora bisa hu ing ingsan apa ayak tasibayen to golek sapa insan syai'an ing suci-suci minal ilmi saking ilmu. Qala dawuh sapa Allah taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu utai Gusti Allah iku akhraja wus ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh min butuni ummahatikum saking wetenge pira-pira ibune sira kabeh la ta'lamuna hale ora padha ngerti la ta'lamuna hale ora padha ngerti sapa sira kabeh saean ing suci-suci wa ja'ala lan usdadiake sapa Allah lakum maring sira kabeh asam ing pengrungon wal absara lan penglihatan atau mripat wal afidata lan ati la'allakum supaya sira kabeh iku taskuruna padha syukur sapa sira kabeh. Terjemahannya al-iman billah, iman kepada Allah. Artinya iman pada Allah mengakui dan mempercayai adanya Allah. Al-imanu billahi ta'ala wajibun alal insan. Setiap manusia itu wajib beriman kepada Allah. Idza tafakkaral insan qalilan dan seterusnya. Kalau manusia sedikit saja mau menggunakan otaknya untuk merenung dan untuk berpikir, dia pasti akan tahu, dia pasti akan merasakan dan akan menyadari bahwa Tuhan yang telah menciptakannya juga telah memberikan kepadanya alat-alat, perangkat-perangkat yang ada pada dirinya, yang mana perangkat-perangkat dan alat-alat itu dapat digunakan untuk mengetahui, untuk mempelajari berbagai macam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Tanpa perangkat dan alat-alat tersebut, manusia tidak akan dapat mencari sedikit dari ilmu. Alat tersebut utamanya adalah satu pendengaran yang dapat digunakan mendengar bunyi-bunyian, dua penglihatan
yang dapat digunakan untuk melihat objek, dan 3, hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kegaiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim seorang ibu sehingga mencapai kesempurnaan. Dalam proses terjadinya manusia terdapat banyak rahasia hidup yang tersembunyi. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sampai menjadi manusia baru yang membawa sifat-sifat kedua orang tua dan leluhurnya diliputi oleh banyak sekali keajaiban dan misteri. Kemudian sesudah mencapai kesempurnaan, Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih di dalam rahim, Allah menganugerahkan potensi, keinginan, bakat, dan kemampuan seperti berpikir, berbahagia, sedih, mengindera, dan lain sebagainya pada diri manusia yang semuanya itu akan berguna bagi manusia. Setelah manusia lahir, dengan hidayah Allah segala potensi dan bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, serta hak dan batil. Dengan pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya. Dia dapat mempertahankan hidupnya dan kemudian mengadakan hubungan sosial dengan sesama manusia. Dengan perantaraan akal dan indera, maka pengalaman dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. Semuanya itu merupakan rahmat dan anugerah Allah kepada manusia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman kepada Allah yang Esa dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dan dengan mempergunakan segala nikmat Allah ini untuk beribadah dan patuh kepadanya. Kita lanjutkan. Wa min awwali syukri lan iku setengah saking kawitan syukur maring Allah Subhanahu wa taala annastakhdima utayanto nggunakake sapa kita adawatil ilmi ing pira-pira alat kanggo golek ilmu allati kang wahaba kang musparing sapa Allah na ing kita iya ing adawat kita gunakan fil ilmi ing dalam ngawruhi bihi kelawan Allah. Qala ngendika sapa Allah taala fa'lam maka weruwa sapa sira maka ngilmonana sapa sira anahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wastaghfir lan amriya ngapura sapa sira lidzambika maring dosa sira. Wa bi ghairi ayya'lama lan kelawan tanpa yen ta weruh sapa al insanu menungsa khaliqahu ing khalike utawa penciptane insan la yumkinu ora mungkin ing insan apa ayat tabi ayen toh manut sapa insan
hudahu ing pituduhe Khalik allazi kang yusidu kang bahagiaake apa huda hu ing insan fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Fayakuna mongko ana sapa insan nak ora manut pituduh iku minal khosirin setengah saking pira-pira kang padha rugi. Lidzalika krana iku kana ana apa awwal wajibin kawitane kewajiban alal insani ing ngatasé menungsa iku ayya arifa yen toh kenal sapa insan Allah ing Gusti Allah taala maha luhur Allah. Terjemahannya ungkapan rasa syukur manusia kepada Allah atas pemberiannya yang berupa perangkat-perangkat, alat-alat untuk mencari ilmu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menggunakan perangkat-perangkat atau alat-alat untuk mendapat ilmu tersebut. Artinya untuk mengetahui dan mengenal Allah. Jadi kewajiban manusia pertama kali ya menggunakan semua potensi yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah. Sebelum untuk belajar ilmu matematika, untuk belajar ilmu kimia, dan lain sebagainya. Sebelum untuk semuanya itu, potensi alat-alat yang ada di dalam diri kita ini harus kita gunakan untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala memberikan pada kita alat-alat yang dapat kita gunakan mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Maka kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah atas pemberian yang luar biasa ini. Mengapa kita harus bersyukur? Ya karena kita diberi. Masa kita diberi enggak terima kasih? Orang yang diberi kok enggak terima kasih, itu namanya apa? Kalau bukan orang yang tidak bermoral. Bagaimana cara kita berterima kasih pada Allah? Kita gunakan perangkat-perangkat mencari ilmu tadi untuk mengetahui Allah. Jadi ketika kita menggunakan mata kita, telinga kita, pikiran kita untuk mengenali Allah, maka itu namanya kamu sudah bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur pertama kali kepada Allah adalah menggunakan semua potensi tadi kita gunakan untuk mencari ilmu, mengetahui Allah. Jadi percaya kepada Allah itu tidak bisa tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Dan itu adalah kewajiban orang pertama kali. Karena tanpa mengenal siapa Allah yang sebenarnya, kalau kita ibadah, maka ibadah kita itu ngawur. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah hai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu. Manusia tanpa memiliki ilmu untuk mengenal Kholiknya tidak mungkin akan mengikuti petunjuknya. Padahal petunjuk Allah itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kebahagiaan padanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa mengenal petunjuk Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, kewajiban manusia yang pertama kali adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah. Awwal wajibin alal insan, ma'rifatullah. Mengapa kita harus mengenal Allah? Karena ilmu mengenal Allah merupakan ilmu yang menjadi pondasi dari seluruh ajaran Islam. Jadi bangunan Islam itu pondasinya ya mengenal Allah. Sholat, zakat, haji, puasa, berjihad, berdoa, istighfar, dan lain sebagainya itu semuanya akan salah, semuanya akan berantakan ketika orang yang melakukan itu tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Jika orang melakukan ibadah seperti sholat dan berdoa misalnya, akan tetapi dia tidak mengenal Allah. Bisa saja dia telah melakukan kesalahan
dengan menyembah dan beribadah kepada Tuhan sesuai yang ada di dalam bayangannya sendiri. Padahal apapun yang dibayangkan oleh pikiran orang, maka itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Bila saja orang yang tidak mengenal Allah ketika beribadah, maka ibadahnya itu ditujukan kepada Tuhan yang ia gambarkan dalam pikirannya sendiri. Entah itu berupa sinar, berupa sosok orang, atau seperti makhluk aneh dan lain sebagainya. Atau bisa saja dia beribadah kepada Tuhan yang dia sendiri tidak mengenal Tuhan yang disembahnya. Yes, pokoknya manut, sholat, dungo. Tapi bagaimana dia memahami tentang Tuhan, orang ngerti. Ini kan aneh. Masa menyembah kepada Tuhan yang dia sendiri itu tidak kenal. Jadi amal ibadah kita akan sampai kepada Allah kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kalau kita mengenal Allah, maka ibadah itu menjadi benar niatnya. Maka mengenal Allah dalam ajaran Islam merupakan perkara yang pertama kali wajib dimengerti oleh setiap orang. Bila seorang itu sudah kenal Allah, apabila dia berpuasa, maka puasanya tentu dengan niat yang benar, yaitu niat berpuasa untuk Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini, bukan lainnya. Hanya ibadah dengan niat untuk Allah semata yang akan sampai kepada Allah. Orang yang mengenal Allah, apabila dia bersembahyang, sembahyangnya tidak salah alamat untuk Tuhan yang tidak dia kenal, tapi sembahyangnya untuk mengabdi Allah, sembahyang yang niatnya benar akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah apabila dia berzakat, zakatnya akan sampai kepada Allah. Apabila dia menunaikan haji, hajinya akan sampai kepada Allah. Orang kalau mengenal Allah apabila dia berjuang, berjihad, bersedekah dan berkorban serta membuat segala amal kebaikan, semuanya akan sampai kepada Allah. Karena ditujukan kepada Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang ada di dalam imajinasi pikirannya. Ibarat sepucuk surat yang hendak dikirim ke seseorang, maka surat tersebut telah kita beri address. Ibarat sepucuk surat yang hendak dikirim ke seseorang, maka surat tersebut telah diberi address yang lengkap sehingga tidak salah alamat. Karena itulah mengenal Allah ini amat penting bagi kita. Jika kita tidak mengenal Allah atau kita bimbang, maka segala amal ibadah kita tidak akan sampai kepadanya. Ia menjadi sia-sia belaka. Orang yang tidak mengenal Allah mudah ditipu oleh setan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Untuk bisa mengenal Allah, kita harus menggunakan akal kita. Kita harus menggunakan penglihatan, pendengaran, pikiran. Semua yang ada di dalam diri kita ini harus kita curahkan untuk mengenal Allah. Intinya, untuk bisa mengenal Allah, kita harus mau menggunakan akal kita. Intinya itu. Dan akal itu bisa bekerja dengan baik apabila kita menggunakan pendengaran dan penglihatan kita sebaik-baiknya. Akal adalah salah satu sarana untuk mengenal Allah. Fungsi akal adalah untuk berpikir dan merenung. Bisa berpikir dan merenung karena adanya informasi yang disampaikan melalui mata dan telinga terhadap suatu objek. Objek itu lantas disampaikan ke otak. Otak lalu memikirkan mengenai objek yang dilihat mata. Kemudian hasil kerja otak disampaikan ke dalam hati. Maka mengendaplah informasi dari mata dan telinga tadi ke dalam hati untuk dijadikan bahan renungan, memikirkan, lalu memutuskan suatu sikap.
Seorang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran akan menemukan bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggugah akal untuk berpikir dan merenung, sehingga sampai pada hakikat kebenaran yang tidak diragukan lagi. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, apa yang harus kita pikirkan dan apa yang harus kita renungkan agar bisa mengenal Allah? Pertama, ayat kauniyah. Artinya tanda-tanda adanya Allah di alam semesta ini. Manusia harus memikirkan fenomena terjadinya alam. Manusia harus mau memikirkan ayat atau tanda kebesaran Allah berupa alam semesta. Hukum akal mengatakan sesuatu yang wajib diterima akal adalah bahwa setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Begitu juga alam semesta ini tentu ada yang menjadikan. Adalah tidak mungkin alam semesta yang sedemikian luas ini dengan seluruh isinya tidak ada yang membuat, tidak mungkin. Lihatlah di dalam rumah Anda, dari tempat duduk Anda dapat melihat atap, dinding, kursi, gelas di atas meja, dan pernak-pernik lainnya yang tidak terhitung. Apakah ada semuanya itu dengan sendirinya? Apakah semuanya itu ada dengan sendirinya? Ada dengan tiba-tiba? Tidak ada satupun yang berada di ruang Anda ada dengan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak muncul secara tiba-tiba atau secara kebetulan. Ketika kamu hendak membaca buku, kamu pasti mengetahui bahwa buku ini pasti ditulis oleh pengarangnya karena alasan-alasan tertentu. Kamu pasti tidak pernah berpikiran bahwa buku ini muncul secara kebetulan atau tiba-tiba ada. Jika pada suatu hari seorang berkata dan menyatakan bahwa besi, batu, bata, dan material-material lainnya bersama-sama membentuk secara kebetulan menara Masjid Kudus, membentuk Masjid Jamek Purwosari Sayung secara kebetulan, apakah kamu percaya? Kalau kamu percaya menara Masjid Kudus, Masjid Jamek Purwosari Sayung terjadi atau wujud secara kebetulan, secara ujuk-ujuk ono, maka kamu akan dianggap gila karena bertentangan dengan hukum akal. Pernyataan bahwa alam semesta muncul dengan kehendaknya sendiri itu tidak masuk akal. Semua yang ada di alam semesta ini menyiratkan keberadaan penciptanya. Siapakah penciptanya? Siapakah penciptanya? Siapakah penciptanya yang telah mentakdirkan segala sesuatu secara cermat, kokoh? Agama yang dibawa oleh para rasul mengajari kepada kita bahwa identitas pencipta kita, keberadaannya dapat kita temukan melalui akal kita, melalui agama yang disampaikan kepada kita. Kita menjadi tahu bahwa Dia itu Allah Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Ia adalah zat yang sudah ada sebelum adanya alam semesta. Dialah yang Maha Kuasa, yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada. Ia tidak mungkin berupa zat, berupa material yang hadir di alam semesta ini. Dia Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang menciptakan langit dan bumi dari kehampaan. Dan Dia mempunyai sifat-sifat sempurna, dan seterusnya. Sampai di sini dulu, kita kaji selanjutnya tentang ma'rifatullah ini di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.